itu sudah ada saya terawang terkait dengan pasangan saya nantinya. Masya Allah. Pasti ada lah. Belum ada objek yang ya. ditembak-tembak gitu. Kalau tembak-tembak jangan tembak-tembak sembarang. Oh, Apalagi Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Alhamdulillah, kali ini kita sudah bersama dengan rekan saya yang sudah saya janjikan sebelumnya sebelum berangkat. Dan alhamdulillah saya sudah berada di sampingnya. Sudah didampingi langsung oleh beliau. Nah, penasaran dengan beliau, namanya siapa, asalnya dari mana, kuliah di mana, program studi apa, dan apa seterusnya. Langsung saja silakan Kak untuk perkenalan. baik, terima kasih rekan saya yang sangat luar biasa jauh-jauh dari Parepare. Wow. Ber-KKN di Ya. Jayapura, Kampung Skosai, Selesai. mengedukasikan, berikan dedikasi kepada kami sebenarnya, bukan hanya pada masyarakat, namun pada kami mahasiswa YIN Papua. Baik, nama saya Adnan Eka Putra, lahir di Jayapura. Ya. Bapak saya orang Makassar. Makassarnya kalau di sini bilang orang mana dek? Ya orang Makassar. Ya. Padahal kita orang Indrekang. Jadi kalau orang di sini mereka tidak tahu Indrekang. Jadi kalau mau dibilang Makassar itu apa, orang Sulsel orang Makassar aja. Ya. Jadi saya bilang orang Makassar. Tapi pada intinya saya punya bapak itu orang Indrekang dan mama saya orang Jawa. Saya lahir di Papua, tetapan di Jayapura. Saya kira melahirkan. Berarti dari Sulsel sebenarnya, dari Sulsel dan juga dari Jawa. Kalau kita Iya, dari, sebenarnya. dari sisi keturunan. Iya. Nah, kakak berasal dari Sulsel, lahir di kota Jayapura. Berarti merantau atau bagaimana Kak? Saya tidak merantau sebenarnya, kan saya lahir. Oh, lahir di sini. Pernah ke Sulsel kembali atau ke Makassar? Kalau Sulsel, saya alhamdulillah puji Tuhan Iya ya. sudah sering sebenarnya kalau pergi ke Sulsel. Jalan-jalan, bahkan bukan Sulsel saja, Sulbar. Sering juga di Polman, Majene, Mamuju. Itu kalau Sulbar. Kalau Sulsel hampir semua kayaknya. Parepare pernah juga, itu rumah sakit B.J. Habibie, saya foto di situ. Kukira yang bikin. Jalan-jalan saya sebenarnya. Iya ya. Baru Bone yang saya nggak pernah. Bone baru Ya. saya sering silaturahmi di Mangkoso sebenarnya. Maros apalagi karena tempat sekolah saya di situ. Jadi Maros. mau dibilang sering lah. Sering. Apalagi kemarin ada kegiatan di Makassar 1 minggu. Sering lah kegiatan di sana. Ya. Saya sebenarnya kan tadi saya dengar sering ke Polman. Kebetulan sebenarnya saya orang Polewali Mandar. Luar biasa. Cuman kuliahnya di Parepare. Oh begitu. Tapi KKN-nya di sini di Jayapura. Bagaimana nih? Seharusnya kakek di Polman jadi beri. Ya. Kalau kita di dunia mahasiswa, mungkin teman-teman yang menonton sudah tahu bahwa kalau di dunia kemahasiswaan itu sangat sangat erat atau sangat familiar lagi dengan kata organisasi. Iya. Kakak bisa tidak dipaparkan ke kita apa organisasinya? Kak? Satu saya sebenarnya saya mau kasih ini supaya lurus gitu toh. Intermezzo. Intermezzo. Hukum keluarga Islam. Saya masuk di HMPS-nya. HMPS. Jadi sekarang sudah bergelut di HMPS sekitar 3 tahun lah. Karena dari awal saya masuk sampai sekarang saya masih di HMPS. Oh iya, saya juga prodi HKI. Iya. Tahun lalu saya menjabat sebagai wakil ketua HMPS. Oh luar biasa. Hukum keluarga Islam. Iya. Artinya di sini kita satu prodi, ya meskipun beda kampus, tapi kita sama-sama dari Hukum keluarga Islam. Dari hukum keluarga Islam dan sama-sama dari Sulawesi. Iya. Saya kan dari Sulbar,
Sulbar Polman. Nah, kita dari Sulsel Enrekan. Sebenarnya kalau dari arah Makassar, Polman ke sini, Enrekan ke sini tuh. Pertanyaan saya Kak, tadi kan sebagai ketua HMPS Hukum Keluarga Islam toh? Iya. Apa saja Kak tantangannya di HMPS? Tantangan saya menjadi ketua sulit sebenarnya. Sulitnya di mana untuk merangkul teman-teman pengurus Ya. menjadi satu tim yang solidaritas tak terkalahkan. Memupuk jiwa kader Ya. loyal terhadap organisasi itu sangat sulit. Ya. Tetapi pastilah ada caranya. Semua ada cara, kembali kepada kita sendiri. Seperti begitu. Kakak terpilih sebagai ketua HMPS itu tahun berapa Kak? Tahun 2021. 2021. Ya baru kemarin terpilih jadi tahun kemarin. 2021 saya terpilih dan sekarang sudah akhir kepengurusan saya. Kepengurusan. Iya. Insya Allah bulan September saya akhiri sampai Digantikan. sedih. Gak sedih sih, malah saya bebas. Biasanya sih kalau di akhir kepengurusan ya memang kenangan indah. Ya pasti. Ya, biasa. Pasti ada. Pasti ada. Dan di saat meninggalkan biasanya sebelum meninggalkan adalah harapan yang dititipkan kepada mereka. Kira-kira apa harapannya? Harapan saya melanjutkan program, kalau bisa membuat program baru dan bukan prodi baru. Janganlah, jangan prodi baru, kita tetap hukum keluarga. Oh iya. Orang HKI, orang Samawa. Iya. Orang bahasa Jawa itu motto kami itu. HKI. Jadi harapan saya ya bagaimana teman-teman pengurus nantinya atau teman-teman HKI nantinya memilih ketua umum HKI yang betul-betul bertanggung jawab, cerdas, punya prestasi, akademis, aktivis. Dan itu menjadi nilai plus bahwa seorang ketum tuh harus begini gitu. Harus luar biasa, jangan setara dengan teman yang lainnya. Dan bukan berarti saya juga akademis aktivis juga tidak. Saya terpilih mungkin karena kebetulan Allah sudah takdirkan. Masya Allah. Gitu. Dalam proses sebagai pemimpin, sebagai ketua HMPS Hukum Keluarga Islam Kak, kira-kira dalam mengamati mahasiswa program prodi HKI, bagaimana Kak feedback mereka terhadap HKI? Apakah kecintaannya sudah mulai tumbuh atau gimana Kak? Sebenarnya mereka masuk hukum keluarga Islam itu berbeda-beda sebenarnya. Ada yang mungkin dipaksa, ada yang mungkin juga karena memang betul-betul mau fokus di keluarga. Dua hal ini memang jadi nanti output nantinya toh. Tetapi dengan sering berjalannya waktu akan berubah dengan sendirinya karena mungkin nanti terpaksa akan menjadi cinta. Banyak seperti begitu. Adik-adik saya, teman-teman saya tidak mau masuk hukum keluarga, tapi semakin kesini semakin enak gitu karena membahaskan keluarga, apalagi kalau bahas tentang Fatul Izar. Gratuluyun. Aduh, itu lebih nyaman, itu lebih enak lagi. Paling senang-senangnya laki-laki sebenarnya. Aduh. Kadang sih kita di kampus itu, apalagi dari hukum keluarga Islam, biasa pembahasan tentang pernikahan, perceraian, dan seterusnya. Seru sebenarnya, seru kalau di hukum keluarga. Jadi kayak apa? Ya bahagia saya sebenarnya, apalagi bahas terkait dengan keluarga itu enak sekali. Makanya teman-teman jangan mengatakan hukum keluarga apa jadi bahas, padahal luar biasa loh. Karena dari awal keluarga itu akan menjadi nilai plus ketika kita memimpin ke depannya apa, organisasi apa, bahkan negara ini kita bisa pimpin seperti begitu. Jadi intinya pilih prodi hukum keluarga Islam. Ini bukan promosi, promosi Pak. Tidak apa-apa karena ini juga teman-teman mungkin ada yang nonton. Saya punya teman-teman atau adik-adik di SMK ataupun SMA ataupun di MA termotivasi untuk masuk hukum keluarga. Karena ini kebetulan jadi wakil ketua Pak dari Parepare. Apalagi ketuanya luar biasa Pak. Kira-kira Kak, kok udah punya pasangan gitu? Aduh, kalau pasangan sebenarnya implementasi dari apa yang saya dapatkan di hukum keluarga
itu sudah ada saya terawang terkait dengan pasangan saya nantinya. Masya Allah. Pasti ada lah. Kalau ada objek yang ditembak-tembak gitu. Kalau tembak-tembak jangan tembak-tembak sembarang. Apalagi benar rusak ya. Tidak. Persoalan pasangan saya insya Allah ada, dan ya mau dibilang ada lah. Kata ada itu berarti dicita-citakan ke depannya. Entah nanti tahun 2022 kah, entah nanti tahun 2023. Ya, yang mana-mana sajalah. Paling penting kita sudah ada niat untuk menikahi perempuan yang kita pilih. Begitu. Kalau pacar mungkin nggak ada. Tapi kalau pasangan ada. Calon yang akan jadikan sebagai pendamping hidup. Akan menjadi ibu dari anak-anak. Masya Allah. Enggak. Begini nih, kalau ketemu seprodi hukum keluarga Islam. Iya, asik gitu. Asik. Tadi kakak dari Sulsel, Di. Di Sulsel itu sebetulnya dalam prosesi pernikahan itu ada istilah uang panai. Masih menjaga budaya uang panai. Nah, bagaimana di tanah Papua ini kan dari Sulawesi kan cukup lumayan banyak, Di. Banyak. Apakah dalam proses pernikahannya juga masih menggunakan uang panai atau gimana, Kak? Tradisi pasti tradisi. Kita budayakan sebenarnya. Dimanapun itu ada orang tua kita, orang tua Sulsel, pasti akan bawa dimanapun dia berada, dia bawa tradisinya. Salah satunya yaitu uang panai. Di Kota Jayapura ini khususnya masih dibudayakan terkait dengan uang panai. Karena itu menjadi ciri khas ataupun identitas kita sebagai orang Sulsel. Tetapi permasalahan negatif maupun positifnya saya tidak mau bahas. Karena pasti ada plus minusnya terkait dengan uang panai itu, dan sering dikaji juga di hukum keluarga terkait dengan kita harus memudahkan uang panai itu menyulitkan. Tapi ya tergantung perspektif teman-teman yang lain. Tetapi bagi saya itu bukan menjadi penghalang uang panai, karena ada nilai filosofisnya yang kita harus raih seperti itu. Ya itu bukan bentuk uang, tetapi memang betul-betul untuk semangat juang seorang laki-laki untuk mendapatkan pujian hatinya, yang untuk menemaninya sampai akhir hayatnya. Begitu. Saya baper. Sudah punya pacar? Belum. Oh, belum. Pasangan? Belum. Seleksi? Belum juga. Gini, ada kata-kata. Pertama itu koleksi, setelah itu seleksi, setelah itu resepsi. Iya. Mungkin seperti itu. Luar biasa, boleh dijadikan sebagai pembelajaran kehidupan ke depannya. Siap. Hukum keluarga Islam sangat luar biasa. Memang sih, sebagai seorang manusia, warga Indonesia, warga Sulawesi, dan warga adat lah intinya, perlu kita kiranya menjaga budaya kita, tradisi kita. Bahkan dalam agama Islam pun mengakui terkait persoalan demikian, bahwa al-adatul muhakkamah, adat kebiasaan itu boleh dijadikan sebagai hukum, termasuk uang panai itu sendiri. Sehingga kita perlu menjaga budaya kita. Siap. Karena itu merupakan penghargaan kita juga terhadap budaya sebetulnya. Siap. Mungkin ada Kak mau ditanyakan ke saya juga. Sempat kepo gitu. Sebenarnya tidak ada pertanyaan sih. Sebenarnya lebih condong pada harapan saya bahwa saudara Naharudin SR, nggak tahu nih SR-nya ini apa deh kepanjangan? Titel. Oh, titel itu di. Belum sarjana sudah punya titel. Jadi harapan saya ya jangan satu kali saja pergi ke Jayapura, atau bukan momen KKN saja, tetapi kedepannya mungkin bisa berkeluarga di Jayapura. Bisa aja kan. Jadi harapan saya entah apapun momennya, pada intinya jangan lupakan Jayapura. Karena Jayapura ini khususnya jangan Jayapura, Papua. Semuanya Papua ini adalah surga yang jatuh di bumi Cendrawasih. Jadi teman-teman dimanapun Anda berada, khususnya teman-teman dari Sulawesi, khususnya lagi bagi mahasiswa IAIN pada dan lebih khusus lagi program studi hukum keluarga Islam, jangan lupa mampir ke tanah Papua, karena di tanah Papua itu sangat indah, merupakan surga di bumi Cendrawasih. Gitu. Masih ada Kak? Sebenarnya masih banyak sih sebenarnya. Masih banyak. Cuma ini masalah waktu sebenarnya. Waktu ya. Waktu yang misalkan, dan teman-teman di luar sana yang belum masuk hukum keluarga Islam juga mungkin bisalah join toh.
cari-cari informasi terkait dengan hukum keluarga Islam sehingga bisa masuk memilih prodi hukum keluarga Islam. Oke, kami kira cukup promosi kami, bukan promosi, podcast ya, podcast pada kali ini tepat di Kampung Skosae, distrik Moratami, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.